Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurshala Bianda dengan NIM 09251001. Hari ini saya akan menjelaskan tentang turunan, fungsi, dan hampiran linear. Yang pertama ada fungsi. Fungsi merupakan relasi yang memetakan setiap elemen pada domain ke tempat satu elemen pada kodomain. Dalam matematika 1, fungsi sering digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya ada turunan. Turunan menyatakan laju sebuah perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Turunan juga digunakan untuk membentuk persamaan hampiran linear di sekitar suatu titik tertentu. Jadi cara untuk menentukan turunan linear itu menggunakan definisi limit terutama untuk fungsi aljabar seperti fx sama dengan ax pangkat n. Turunannya adalah f aksen x sama dengan ax pangkat n dikurang 1. Selanjutnya ada hampiran linear. Hampiran linear sering disebut dengan linear approximation. Artinya adalah metode dalam kalkulus untuk mengestimasi suatu nilai fungsi yang kompleks di dekat titik tertentu menggunakan garis singgung. Konsep dasarnya adalah jika kita melihat grafik fungsi dari jarak yang sangat dekat pada suatu titik, kurva tersebut akan terlihat hampir seperti garis lurus. Jadi persamaannya diturunkan dari rumus kemiringan garis, yaitu Lx sama dengan F dalam kurung A ditambah F aksen A dalam kurung X dikurang A, di mana Lx itu adalah nilai hampirannya, Fa adalah nilai fungsi asli pada titik referensi A, F aksen A turunan pertama fungsi pada titik A, dan X dikurang A itu adalah jarak antara titik yang ingin dicari dengan titik referensi. Halo semua, perkenalkan nama saya Nara Kolbucata dengan NIM 09251043. Hari ini saya akan menjelaskan tentang integral tentu dan metode Riemann. Integral tentu digunakan untuk menghitung akumulasi total dari suatu laju perubahan dalam selang waktu tertentu. Metode Riemann merupakan pendekatan numerik untuk integral dengan membagi interval menjadi beberapa subinterval. Metode Riemann kiri menggunakan nilai fungsi di titik kiri setiap subinterval. Misalkan F terdefinisi pada selang tertutup AB, dan P adalah suatu partisi atau pembagian daerah yang membagi selang AB menjadi N subselang dengan lebar setiap subselang delta X sama dengan B min A per N. Pada setiap subselang tersebut diambil sebuah titik sembarang XI, atau biasanya diambil pada titik ujung setiap subselang kanan atau kiri, yang kemudian disebut sebagai titik sampel. Bentuk penjumlahan jika XI diambil pada titik ujung kanan, yaitu Sn sama dengan N sigma T sama dengan 1 Fx1 delta X rumus pertama, atau bila diambil pada Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Kristianto dengan NIM saya 09251010. Saya akan menjelaskan tentang bagian 3 metodologi. Yang pertama, strategi penyelesaian bagian 1. Adapun langkah-langkah penyelesaian pada bagian ini. Yang pertama, menentukan fungsi penjualan yang diberikan pada kasus. Yang kedua, menghitung nilai penjualan eksak pada waktu yang diminta. Yang ketiga, menentukan turunan fungsi penjualan. Yang keempat, menyusun persamaan hampiran linear di sekitar titik acuan. Dan yang terakhir, kelima, menghitung estimasi nilai penjualan dan persentase error. Lanjut ke poin kedua, strategi penyelesaian bagian 2. Yang pertama, menggunakan data laju penjualan yang tersedia sebagai dasar pemodelan matematika. Yang kedua, mengasumsikan bahwa fungsi laju penjualan berbentuk linier untuk menyederhanakan analisis. Yang ketiga, menentukan persamaan fungsi laju penjualan linier berdasarkan data yang diberikan. Yang keempat, menggunakan fungsi laju penjualan tersebut untuk menghitung total penjualan kumulatif dengan metode integral tentu pada interval waktu yang ditentukan. Lalu yang kelima, mengestimasi total penjualan kumulatif menggunakan metode Riemann kiri sebagai pendekatan numerik. Yang terakhir yang keenam, membandingkan hasil integral tentu dengan hasil metode Riemann kiri untuk melihat perbedaan dan tingkat keakuratan kedua metode.
Nama saya Gabriel Rizky Saputra dengan NIM 09251028. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan pembahasan kasus pada bab 4, kasus 2 bagian 1. Diketahui fungsi penjualan PT sama dengan negatif 2T pangkat 3 ditambah 25T kuadrat dikurangi 5T ditambah 50. Dengan T menyatakan jumlah unit terjual dalam ribuan. Soal yang pertama atau yang A menanyakan penjualan eksak pada bulan yang ke-6. Pada bulan yang ke-6 kita masukkan ke dalam soal menjadi 6 sama dengan negatif 2 dikalikan 6 pangkat 3 ditambah 25 dikalikan 6 pangkat 2 dikurangi 5 dikalikan 6 ditambah 50 sama dengan negatif 432 ditambah 900 dikurangi 30 ditambah 50 menghasilkan 488.000 per unit. Jadi penjualan eksak pada bulan ke-6 ini 488.000 unit. Soal yang B, hampiran linear. Kita masuk ke dalam turunan fungsi P aksen T sama dengan negatif 6T kuadrat ditambah 50T dikurangi 5. Kita ambil titik acuan yang relevan, misalnya T sama dengan 5. Menjadi P5 sama dengan negatif 2 dikalikan 125 ditambah 25 dikalikan 25 dikurangi 25 ditambah 50 sama dengan 400. P aksen 5 negatif 6 dikalikan 25 ditambah 250 dikurang 5 sama dengan 95. Kita masuk ke dalam persamaan hampiran linearnya, yaitu LT sama dengan P5 ditambah P aksen 5 dikalikan T kurang 5. Estimasi pada bulan penjualan pada bulan yang ke-6 berarti L6 sama dengan 400 ditambah 95 dikali 1 sama dengan 495. Jadi estimasi penjualan pada bulan ke-6 ini sebanyak 495.000 unit. Kita masuk ke dalam persentase errornya. Di persentase errornya ini 495 atau estimasi penjualan pada bulan ke-6 ini dikurangin dengan penjualan eksak pada bulan yang ke-6 yaitu 488. Lalu dibagi juga dengan 488 dikalikan 100%. Menghasilkan 1,43%. Jadi nilai persentase error sangat kecil sehingga hampiran linear ini cukup akurat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ragil Mangando dengan NIM 09251046. Saya akan menjelaskan kasus bagian 2. Jadi total penjualan kumulatif, data laju penjualan unit per jam selama 10 hari. Promosi diberikan secara diskrit. Diasumsikan fungsi laju penjualan bersifat linear. Fungsi laju penjualan linear menggunakan titik 0,10 dan 10,5 dengan R sama dengan min 0,5T ditambah 10. Jadi total penjualan kumulatif integral tentu sama dengan integral 0 menuju 10 dalam kurung min 5 T ditambah 10 DT, jadi sama dengan 0,25 T pangkat 2 ditambah 10 T. Jadi total unitnya ada 75 unit per jam sampai hari. Jadi estimasi rieman kiri lebar interval itu sama dengan 2. Guna laju di titik kiri itu 10 ditambah 25 ditambah 40 ditambah 35 ditambah 20, lalu totalnya dikalikan 2. Jadi ada 260 unit. Untuk pendapatannya sendiri 26 tadi unit kita kalikan 15. Jadi dengan total 3.900.000 rupiah. Dengan T sama dengan 2 diperoleh estimasi total sebesar 80 unit. Hasil ini lebih besar dibanding integral tentu sehingga terjadi overestimasi. Perbandingannya
Untuk yang pertama, nilai total penjualan kumulatif menggunakan metode Riemann-Curie ada 260 unit, jauh lebih besar dibandingkan hasil integral tentu, yaitu 75 unit. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa metode Riemann-Curie menghasilkan overestimasi terhadap total penjualan kumulatif. Lalu yang terakhir, integral tentu memberikan hasil yang lebih akurat karena menghitung akumulasi laju penjualan secara kontinu, sehingga metode Riemann-Curie hanya menggunakan pendekatan diskrit di titik kiri interval. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Delia Dianovianti dengan NIM 09251034. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu kesimpulan dan refleksi. Yang pertama adalah berdasarkan hasil analisis penjualan pada bulan ke-6 mencapai sekitar 488.000 unit dengan menggunakan pendekatan hampiran linear di sekitar bulan ke-5 diperoleh estimasi penjualan yang cukup mendekati nilai sebenarnya dengan tingkat error yang relatif kecil. Untuk menghitung total penjualan kumulatif selama periode promosi, digunakan metode integral yang memberikan hasil akurat dibandingkan metode Riemann-Curie yang cenderung menghasilkan estimasi lebih besar. Selanjutnya, melalui mini proyek ini dapat disimpulkan bahwa konsep kalkulus seperti fungsi, turunan, dan integral sangat berperan dalam analisis penjualan. Proyek ini juga menunjukkan bahwa matematika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki penerapan nyata dalam dunia bisnis dan pengambilan keputusan. Itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.